sedang menghadapi persoalan, berikan waktumu untuk meminta jalan keluar dan solusi dari Tuhan. Firman Tuhan ini menyapa kita dengan mengatakan, yaitu dengan cara menenangkan diri. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada saat ini, marilah kita memberikan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, terkhusus kepada Jemaat HKBP Pringsewu. Firman Tuhan tertulis di dalam Ratapan 3 ayat 26, demikianlah dikatakan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sabar dan tenang akan pertolongan Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan persoalan dan masalah, kita terkadang hidup sebagai orang beriman yang tergesa-gesa, yang lebih besar khawatirnya daripada berpengharapan kepada Tuhan. Lebih besar khawatirnya daripada percaya akan pertolongan tangan Tuhan. Sehingga kita sering dihantui oleh rasa takut kita dan rasa khawatir kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika di suatu hari terjadi persoalan yang begitu genting, ibaratkan terjadi suatu kebakaran di rumah kita, karena lebih besar ketakutan kita, lebih besar kekhawatiran kita, maka kita secara spontan akan berteriak minta tolong dan kita tidak tahu apa yang mau kita perbuat. Sehingga dengan ketergesa-gesaan itu sebenarnya tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita tidak tahu apa yang mau kita ambil. Sebenarnya kita sudah memegang ember, tetapi kita tidak tahu untuk mencari air. Karena itu firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk memberikan waktu sejenak untuk tenang. Memberikan waktu sejenak untuk bernafas dan berpikir. Sama itu seperti orang yang emosi. Ketika dia emosi, dia tidak tahu untuk berpikir jernih. Sehingga apa yang keluar itu adalah emosinya tanpa sadar. Sehingga ketika itu keluar, maka baru tersadar bahwa itu adalah tidak benar. Karena itu firman Tuhan ini menyapa kita dengan mengatakan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi kita diarahkan untuk berdiam diri sejenak. Menenangkan pikiran kita, menenangkan hati kita, supaya kita tahu apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Memang kita sedang menghadapi persoalan, memang kita sedang menghadapi masalah, tetapi berikan waktumu untuk meminta jalan keluar dan solusi dari Tuhan, yaitu dengan cara menenangkan diri, menantikan pertolongan Tuhan. Tidak rugi untuk berdiam sesaat. Terkadang kita berpikir tenang juga tidak memberikan solusi atau tidak langsung mengatasi masalah itu. Benar. Tetapi dengan menenangkan diri, kita sudah bisa berpikir jernih untuk mengatasi persoalan yang terjadi. Jika kita menenangkan diri, kita tahu apa yang kita akan lakukan. Tetapi jika kita tidak tenang, maka kita tidak akan tahu apa yang mau kita lakukan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan menginginkan kita tenang. Tuhan menginginkan kita untuk menantikan pertolongan. Itu makanya ketika ada masalah, maka kita harus menepuk dada kita untuk menyadarkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Supaya kita tenang dulu.
untuk mengatasi masalah. Karena disinilah kita diharapkan ketenangan akan memberikan solusi di dalam kehidupan kita. Walaupun masalah itu tidak langsung selesai. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita tenangkan dulu hati kita. Diam sejenak. Memberikan hati dan pikiran kita untuk mengarah kepada Allah. Bahwa pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami banyaknya masalah di tengah-tengah dunia ini. Ketika kekhawatiran kami lebih besar daripada kepercayaan kami atas penyertaan kasih setiamu, kami akhirnya tidak bisa melihat tanganmu menopang dan menuntun kami di dalam menghadapi persoalan itu. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk semakin memahami bahwa diam sejenak dan menantikan pertolonganmu itu adalah lebih baik daripada kami harus merespon dengan cepat dan tergesa-gesa sehingga semuanya tidak dapat kami lakukan dengan baik. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk hidup tenang, untuk melihat suatu persoalan kehidupan. Ajari kami Tuhan untuk menjalaninya di dalam kasih setiamu. Sehingga apa yang kami jalani itu adalah kemuliaan bagi nama-Mu dan berguna di hadapan-Mu. Yang sakit biarlah Engkau Tuhan yang memulihkan. Yang berduka biarlah Engkau Tuhan yang memberikan penghiburan. Yang menghadapi pergumulan, yang menghadapi persoalan hidup, biarlah Engkau Tuhan yang menopang dan menguatkan mereka menghadapi segala persoalannya, sehingga mereka dapat memenangkan dan bersuka cita atas penyertaan kasih setia. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, ketat menjaga prokes kita. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.